Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ma'ruf, NIM 17087105. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul apa perbedaan masalah penelitian dengan bagian penelitian lainnya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi saya. Oke, dan selanjutnya terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya pada kesempatan ini. Oke, langsung saja ke materi. Apa beda permasalahan penelitian dengan bagian penelitian lainnya? Permasalahan penelitian itu berbeda dengan topik penelitian, maksud atau niat penelitian, dan pernyataan penelitian. Permasalahan penelitian perlu dibedakan dan diakui sebagai langkah berbeda karena mempresentasikan permasalahan yang ditangani dalam bentuk penelitian. Ada beberapa perbedaan permasalahan penelitian dengan bagian penelitian yang lainnya, yaitu pertama itu topik penelitian. Pada topik penelitian ini subjek membahas tentang luas yang ditangani oleh penelitian. Sebagai contohnya yaitu seorang peserta didik, kita sebutkan aja namanya si Maria, meneliti tentang kepemilikan senjata api oleh siswa di sekolah. Tuh. Yang kedua itu permasalahan penelitian. Perbedaan dengan penelitian dengan bagian penelitian, permasalahan penelitian itu, pada permasalahan penelitian ini membahas tentang isu, masalah, atau kontroversi yang bersifat umum yang ditangani dalam penelitian, yang tujuannya yaitu untuk mempersempit topiknya atau topik penelitian. Sebagai contoh dengan topik penelitian tadi itu, permasalahan yang ditangani oleh si Maria tadi adalah meningkatnya kekerasan di sekolah yang disebabkan sebagian oleh kepemilikan senjata api. Jadi di sekolah itu siswa-siswa itu memiliki senjata api sebagai bentuk kekerasan di sekolah. Ketiga itu perbedaannya itu maksud penelitian. Pada maksud penelitian ini penyaji berniat atau membuat tujuan utama penelitian yang digunakan untuk menangani permasalahannya. Sebagai contoh dari yang awal tadi, Maria mungkin menyatakan maksud penelitian seperti ini. Maksud penelitian saya adalah untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi sejauh mana siswa membawa senjata api di SMA. Jadi pada maksud penelitian ini, setelah ditentukan topik penelitian, lalu ditentukan isu masalah-masalahnya, lalu ditentukan maksud penelitiannya. Pada contoh ini si Maria menentukan maksud penelitiannya adalah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi sejauh mana siswa membawa senjata api di sekolah. Oke, lanjut. Yang keempat itu perbedaannya adalah pertanyaan penelitian. Pada pertanyaan penelitian ini tujuannya itu mempersempit. Maksud dari mempersempit maksudnya adalah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang ingin dijawab oleh peneliti dalam penelitiannya. Sebagai contoh dari contoh yang sebelum-sebelumnya, Maria mungkin menanyakan kepada peserta didik yang membawa senjata api tadi dengan pertanyaan, bagaimana teman-teman sebaya mempengaruhi siswa untuk membawa senjata api. Jadi si Maria ini bertanya kepada narasumber atau tester atau orang yang dijadikan bahan penelitiannya. Lalu dapat disimpulkan dari melihat perbedaan di atas,
perbedaan yang saya sebutkan tadi, yang keempat perbedaan tadi, dapat dilihat bahwa setiap bagian dalam penelitian adalah berbeda terkait dengan keluasan, mulai dari yang paling luas yakni topik penelitian hingga yang paling sempit atau spesifik yakni pertanyaan penelitian. Oke. Adapun contoh seorang peneliti yang memiliki penelitian yaitu belajar jarak jauh. Seorang peneliti ini kemudian berusaha untuk mempelajari tentang permasalahan yang berkaitan dengan topik belajar jarak jauh. Di antaranya adalah kekurangan siswa yang mendaftar di kelas-kelas pendidikan jarak jauh. Setelah mempelajari tentang permasalahan penelitian yang berkaitan, peneliti kemudian merumuskan kembali permasalahan penelitian untuk menjadi sebuah pernyataan tentang niat atau maksud penelitian yang berbunyi. Untuk meneliti, mengapa siswa tidak mengikuti kelas pendidikan jarak jauh di suatu komunitas perkuliahan. Selanjutnya itu peneliti melakukan penyempitan maksud penelitian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Salah satu contohnya adalah apakah penggunaan teknologi website di kelas mencegah siswa untuk mendaftar di kelas pendidikan jarak jauh? Oke, itu merupakan pertanyaan yang akan dilemparkan kepada narasumber kita nantinya. Itu proses yang terjadi berawal dari bagian yang paling umum, yakni topik. Kita tentukan topik terlebih dahulu. Topik hingga terus menjadi spesifik. Spesifik itu menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Fase permasalahan penelitian menjadi suatu fase berbeda yang perlu diketahui oleh pembaca untuk membantu pembaca hasil penelitian memahami isu yang diangkat oleh peneliti secara jelas. Salah satu kesalahan yang lazim yang kerap terjadi adalah menyatakan permasalahan penelitian sebagai maksud penelitian atau sebagai pernyataan penelitian. Ada beberapa contoh bahwasannya peneliti dapat membentuk suatu maksud atau pertanyaan penelitian sebagai suatu permasalahan penelitian. Pertama yaitu model yang buruk, model yang baik, model yang buruk, model yang lebih baik. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu model yang buruk. Model yang buruk ini maksudnya adalah peneliti bermaksud untuk menuliskan tentang permasalahan penelitian. Namun alih-alih peneliti malah mengidentifikasi pernyataan penelitian. Maksud penelitian ini adalah untuk menelaah pendidikan perempuan di negara-negara dunia ketiga. Yang kedua itu model yang lebih baik. Model yang lebih baik ini maksudnya merevisi sebagai permasalahan penelitian. Yang ketiga model yang buruk. Peneliti bermaksud untuk menuliskan tentang permasalahan penelitian. Namun alih-alih peneliti malah mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Yang terakhir itu model yang lebih baik. Merevisinya sebagai permasalahan penelitian. Oke, baik, mungkin itu saja permasalahan yang kesalahan-kesalahan yang lazim yang kerap terjadi pada penelitian. Mungkin itu saja perbedaan permasalahan penelitian dengan bagian penelitian lainnya. Sekian hasil
materi saya. Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan materi. Saya tutupi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.